Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan batu empedu. Siva ingin nanya ke Dokter Bella dulu nih dok. Terkait dengan batu empedu tentunya ada beberapa gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah kalau misalnya di puskesmas sendiri biasanya apa sih gejala yang biasanya dilontarkan oleh pasien ke dokter sebagai dokter umum di puskesmas dokter? Ya, jadi memang dengan ciri khasnya juga ya. Ini akan kita bahas apa aja yang akan dikeluhkan pasien pada saat datang biasanya. Oke, boleh langsung kita ke slide aja ya. Biar lebih jelas ya dok ya. Iya. Oke, ini ya pertanyaannya Syifa. Jadi biasanya pasien-pasien itu akan datang untuk keluhan batu empedu ini sendiri. Kadang itu dia memang dapat asimptomatik ya. Maksudnya asimptomatik kita belum langsung pasti kayak batu empedu gitu. Tapi biasanya gejala yang akan ditimbulkan adalah nyeri ulu hati gitu ya. Jadi memang dispepsia atau nyeri ulu hati itu sendiri itu juga salah satu ciri khas dari sebelum kita diagnosis ke batu empedu ini gitu ya. Dan juga biasanya pasien-pasien yang datang itu akan kita tanya kalau misalnya dia itu adalah penyakit dispepsia atau penyakit nyeri ulu hati dan penyakit lambung, ya biasanya dia itu nyeri ulu hati telat makan gitu ya, atau ada faktor lain misalnya makan pedas gitu. Tapi kalau misalnya pada kegejalanya batu empedu, kita akan tanya tentang intoleransi terhadap makanan berlemak. Jadi nanti akan ditanya sebelumnya ada makan berlemak atau tidak gitu ya, atau berlemak di sini tuh bukan hanya makan daging yang kolesterolnya tinggi atau misalnya makan seafood yang kolesterolnya tinggi, tapi salah satunya biasanya habis makan santan juga ya, santan, terus juga dia makan coklat yang terlalu banyak itu juga bikin nyeri juga gitu ya. Jadi dia intoleransi terhadap makanan berlemak. Nah, ciri khasnya itu selain dia nyeri di regio epigastrium atau di ulu hati, itu yang paling jadi ciri khas itu adalah nyeri perut kanan atas ya. Kanan atas karena tadi sesuai dengan anatominya ya. Dari gambaran itu pun sebenarnya kantong empedu itu dia letaknya itu tersembunyi ya. Kadang-kadang bisa teraba pada saat kita tekan gitu ya. Kalau dia kena pas waktu dia lagi meradang atau memang lagi ada batu yang menyumbat akan nyeri sekali. Tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa menemukannya karena dia tempatnya di belakang hati biasanya gitu. Dan juga dia akan nyeri pada daerah sampai menembus ke belakang ya. Jadi ciri khasnya salah satunya itu selain nyeri tekan kanan atas, itu dia juga bisa sampai nyeri hebatnya sampai ke belakang, bahkan sampai ke punggung kanan belakang gitu. Dan sampai ke skapula juga ya, atau ke puncak bahu, itu yang tadi saya jelaskan, disertai dengan adanya gejala mual muntah. Memang sangat mirip sekali dengan sakit lambung tadi gitu. Nah biasanya kalau lagi kumat nih, si batu empedunya lagi menimbulkan gejala, itu biasanya pada saat batunya itu dia lagi nyumbat ke salurannya kayak yang digambar ya. Biasanya kalau dia cuman di bawah atau di fundusnya ya, itu dia nggak menimbulkan gejala. Tapi pada saat misalnya kita makan berlemak sehingga semprotan dari cairan empedunya itu dia akan lebih banyak, batunya ini nanti akan berpindah-pindah gitu ya, berpindah dan bisa jadi kadang-kadang dia menyumbat ke salurannya gitu. Biasanya akan menimbulkan kolik biliar yang sangat hebat, yang nyeri banget. Itu pada saat batunya tadi yang kayak kerikil-kerikil itu dia nyumbat ke saluran empedu gitu. Karena tadi kerjanya dipaksa ya, ataupun emang ada inflamasi dari si kantong empedunya itu sendiri seperti itu. Nah, nyerinya itu biasanya berlangsung bisa lebih dari 15 menit ya, dan baru bisa menghilang beberapa jam kemudian. Nah biasanya pasien-pasien yang memang khas nyerinya itu lama, itu biasa langsung datang ke IGD nih, dikasih anti nyeri 1 kali dia mendingan. Tapi pada saat dia akan makan berlemak lagi, terus dia makannya kurang dijaga juga, itu nanti dia akan kembali lagi. Jadi kalau misalnya memang sudah punya riwayat, lebih baik memang diberitahu gitu ya. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, perlu dirawat inap untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya gitu.
Nah, dari pemeriksaan fisik ya. Jadi tadi kan itu bincang-bincang atau anamnesis ya yang kita dapatkan. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya dokter nanti akan menekan yang namanya nyeri perut kanan atas ya. Jadi nanti nyeri tekannya itu di punktum maksimumnya pada saat batunya tadi ya, di ujungnya tadi, dan di daerah letak dari anatomi kantong empedunya itu sendiri. Jadi kalau misalnya pasiennya itu ditekan sedikit aja, kalau dia lagi nyeri hebat itu dia langsung kesakitan gitu ya. Terus selanjutnya kalau misalnya batu empedunya itu menyebabkan inflamasi ya, itu juga dapat ditemukan nanti namanya Murphy sign, sama ya, ditekan kanan atas juga. Tapi kalau misalnya memang dia disertai dengan adanya inflamasi itu namanya kolesistitis. Jadi nanti ada kantong empedu yang lagi meradang namanya kolesistitis. Kalau misalnya hanya batu saja yang tidak meradang, tapi ada batu di dalam kantong empedu, itu namanya kolelithiasis gitu. Kebanyakan pasien yang memang nyeri hebat itu dua-duanya, kolesistitis ya, karena tadi dia infeksi kan tadi ada sumbatan batu. Jadi sebenarnya batunya itu kalau dia mengendap aja itu ya biasa aja, kadang-kadang tidak menimbulkan gejala gitu. Tapi pada saat dia lagi menyumbat, bikin infeksi, jadilah dia nyeri yang sangat hebat atau kolesistitis ya. Nah, selanjutnya untuk lokasi nyerinya kayak digambar ya. Jadi kanan atas nyeri, nembus ke kanan belakang, sampai ke pundak, sampai ke bahu atas. Itu ciri khas dari batu empedu juga. Nah, selanjutnya bukan hanya di batu di kantong empedunya aja, tapi juga ada batu yang dia bisa menyumbat ke saluran-saluran empedu tadi. Karena saluran empedu tadi dia ada yang masuk ke hepar, ada yang masuk ke ampula veter di duodenum gitu ya, ada juga dia yang ke pankreas. Nah, itu nanti kita bisa jadikan diagnosis bandingnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan Syifa, bisa nggak sampai pasiennya itu kuning gitu ya? Bisa ya. Jadi sebenarnya si batunya kalau misalnya dia menyumbat di saluran empedu ya, itu nanti kalau dia menyumbat, jadi kan aliran yang untuk cairan empedu itu juga nyumbat di sana gitu ya. Jadi nanti si cairan empedunya itu juga bisa memberi warna pada feses kita, pada air kencing kita gitu ya. Jadi nanti biasanya fesesnya itu akan berupa warna dempul gitu. Jadi kalau misalnya dempul tapi dia menyumbat sehingga nanti badannya jadi kuning gitu. Itu namanya adalah trias Charcot ya. Biasanya kalau misalnya dia udah ada penyumbatan atau matanya jadi ikterik, terus disertain juga ada demam gejalanya, dan juga ada nyeri, tapi nyerinya itu lebih ke daerah heparnya gitu. Nah, ini sama ya diagnosisnya. Kadang-kadang dia juga dibilang silent gallstone ya. Jadi memang tidak menimbulkan gejala kalau dia tidak dipicu dengan ada makan makanan tadi biasanya. Terus juga faktor-faktor resikonya tadi. Makanya kadang-kadang ibu-ibu di rumah itu tuh dia suka nggak sadar gitu. Kadang-kadang juga pemeriksaannya misalnya di USG karena dia sakit lambung yang terus-menerus gitu ya. Di USG ternyata batu gitu. Makanya tapi lebih tidak dirasakan si batunya itu. Yang lebih dirasakan adalah nyeri ulu hatinya gitu. Karena dia tidak bergejala. Kadang-kadang juga ada yang bilang ini kok waktu pemeriksaan itu belum jadi batu, tapi baru lumpur-lumpurnya aja. Itu juga salah satu faktor resiko nanti si lumpur-lumpur yang ada di dalam empedu itu nanti mengendap. Lama-kelamaan kalau tetap dibiarkan dia akan membatu. Seperti itu ya. Sama ada nyeri perut kanan atas dan biasanya nyerinya itu dia tumpul dan menetap ya. 15 menit bahkan sampai beberapa jam seperti itu. Bisa disertai dengan mual, muntah, bahkan kalau misalnya memang ada tadi tanda-tanda inflamasi atau infeksi, nanti disertai dengan adanya demam juga. Itu biasanya lebih mengarah ke kolesistitisnya. Oke, Ya. berarti kalau misalnya semakin awal dideteksi itu masih bisa dirubah dengan pola makan terlebih dahulu ya dok ya, dan juga pola diet yang sesuai. Betul. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan batu empedu setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.